Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Di setiap tahunnya, di tanggal 16 Agustus, kita semua bangsa Indonesia senantiasa memperingati dengan melangsungkan tasyakuran atau malam tirakatan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang telah diraih dan upaya untuk kita bersama mengisi kemerdekaan tersebut untuk membangun bangsa dan negara. Namun tahun ini, di tahun 2020, 16 Agustus malam harinya tampak sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita melangsungkan tasyakuran atau malam tirakatan di tengah pandemi. Tentu kita berharap ini merupakan sebuah momen yang membuat kita sebagai sebuah bangsa semakin peduli satu dengan yang lain, membuat kita semakin bangkit, membuat kita semakin berprestasi dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang menakjubkan untuk bangsa dan negara. Nah, untuk itulah malam hari ini spesial dalam rangka tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami hadir dalam dialog khusus yang menghadirkan beberapa narasumber secara online melalui aplikasi Zoom dan ada beberapa di antaranya yang hadir di studio. Bersama saya Mil Faiza, di studio juga telah hadir. Saya akan menyapa terlebih dahulu sosok yang sangat luar biasa, salah satu orang di antara begitu banyak veteran yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi MSI. Selamat malam Pak Ismadi. Selamat malam. Pak Ismadi ini merupakan Ketua DPD LVRI atau Legiun Veteran Republik Indonesia Jawa Timur. Terima kasih banyak Bapak telah berkenan hadir malam hari ini. Iya, sama-sama. Kemudian di samping Pak Ismadi tetap jaga jarak begitu ya, menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada Pak J. Subekti SHMM. Beliau merupakan praktisi pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selamat malam Pak Selamat Subekti. malam Mbak Emil. Terima kasih banyak telah berkenan hadir. Sehat selalu Bapak. Selamat malam. Dan juga telah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Kami ucapkan selamat malam kepada Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Dr. Juri Ardiantoro. Selamat malam Pak Juri, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Pak Juri telah berkenan hadir dan bergabung bersama kami malam hari ini. Iya. Dan juga ada Pak Setiajid MHMM bersama dengan teman-teman PDI Perjuangan di Tuban. Selamat malam Pak Setiajid. Ya, ini teman-teman saat ini yang ada di Tuban sedang melangsungkan tasyakuran juga, sedang melangsungkan malam tirakatan juga. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di Tuban yang telah bergabung bersama kami. Dan juga ada yang juga tak kalah istimewa, yaitu Ketua RW 5 Wonorejo Surabaya, ada Pak Edi Suwarno. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga malam hari ini kami pun juga memiliki seorang tamu istimewa yang nanti akan bergabung bersama kami. Beliau adalah Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Nah, pemirsa di rumah, kalau kita melihat dan sudah merasakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sosok veteran pejuang kemerdekaan tentu tak luput dari apa yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang. Salah satunya Pak Ismadi. Kalau Pak Ismadi melihat, ini kan berbeda ya Pak ya dengan tahun-tahun sebelumnya. 16 Agustus, satu hari sebelum 17 Agustus itu selalu diperingati atau dilakukan prosesi malam tirakatan, tasyakuran begitu ya. Lantas Pak Ismadi sendiri, Bapak bagaimana memaknai momen malam tirakatan hari ini dan juga 17 Agustus besok di kala pandemi seperti sekarang ini Pak Ismadi? Jadi kita tahu bersama bahwa kemerdekaan ini tidak
dihadiah oleh negara asing, tapi dengan perjuangan, dengan darah, air mata, dan pengorbanan yang harus besar. Sebab itu untuk malam ini diharapkan masing-masing seluruh warga negara Indonesia ini bisa melihat flashback sebelah ke belakang. Apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita ini istilahnya tidak main-main, dan kita sebagai generasi selanjutnya dan termasuk kita yang masih hidup ini, yang generasi tua ini, ke depan juga harus memperjuangkan negara ini untuk bisa lebih baik lagi dari sekarang. Walaupun sekarang dalam kondisi pandemi ini kita tentunya akan banyak yang harus kita perbuat. Malam ini saya berbicara di sini juga salah satunya mengajak kepada generasi muda atau seluruh bangsa Indonesia agar semangat nilai yang dulu, ya, nilai 45 ini harus kita pedomani. Yang jelas semangat yang dulu ini tidak kenal menyerah, ya, hanya ulet, harus kita rela berkorban, dan yang penting kebersamaan dalam rangka untuk membangun negara ini agar negara ini bisa langsung bisa berdiri dan langsung bisa sejajar dengan negara-negara lain. Ya, dan nilai-nilai itu masih sangat relevan untuk diaplikasikan saat ini ketika pandemi begitu ya. Semangat kebersamaan, gotong royong pada saat zaman dahulu kala, saat kita bapak-bapak itu merebut kemerdekaan, dengan saat ini ketika pandemi. Saya rasa itu masih relevan sekali, masih relevan. Kita perlu juga kebersamaan. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini harus saling mengingatkan kebersamaannya. Ya. Dan kalau kita lihat pandemi ini, saya rasa tidak bisa dilihat kita ini kan, kasat mata juga nggak bisa dilihat. Ya, oleh sebab itu kita perlu saling mengingatkan dan saling menjaga diri. Dan apabila salah satunya mungkin terkena, juga harus tahu diri bahwa dia harus bisa istilahnya mengisolasi diri. Dan yang paling penting bahwa kita harus tertib, harus disiplin dalam dirinya sendiri. Bertahan di rumah adalah merupakan suatu tekad dari warga negara ini, termasuk juga kalau keluar pakai masker, ini juga harus mempunyai tekad semangat ini. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan oleh generasi sekarang atau warga sekarang ini, tentunya kita akan terperosok kapan kita selesainya COVID ini. Sebab itu kita harus bisa disiplin tadi ya, disiplin, semangat 45 yang harus kita rela untuk mengorbankan waktu, mengorbankan kepentingan kita harus tinggal di tempat. Bahkan kita harus mau juga membantu pada warga kita yang mungkin mengalami kesulitan. Karena kita lihat untuk ekonomi sekarang tidak sama seperti yang biasanya. Baik. Orang pedagang-pedagang kan juga istilahnya tidak seperti biasa. Nah, saling kita membantu untuk meningkatkan kebersamaan, rasa nasionalisme kita ini zaman dulu kala itu. Tadi ada begitu banyak nilai-nilai luhur para pejuang dahulu kala yang sangat bisa diaplikasikan ketika kita sedang berjuang dengan musuh yang tidak terlihat atau tidak kasat mata begitu. Pak Jesu Bekti, kalau misalnya kita saat ini masih harus bergulat sangat dengan pandemi ini, apakah artinya memang nilai-nilai tersebut masih belum maksimal diaplikasikan oleh kita bangsa Indonesia, Pak? Ya, kalau kita mewarisi semangat dan jiwa para pejuang kita seperti yang malam hari ini terwakili dari Pak Esmadi ini, ya kita semua lapisan masyarakat harus betul-betul menjiwai apa yang sudah dikumandangkan untuk tetap taat pada disiplin, untuk tetap menjaga diri, menahan diri, tetap di rumah. Kemudian kita harus benar-benar ikhlas untuk melepas semua keinginan-keinginan. Keinginan kita kan tidak terbatas. Maka itu kita lepas saja. Kita, kalau dulu para bapak pejuang kita melawan penjajah yang kelihatan kasat mata, sekarang kita juga melawan penjajah yang sama sekali tidak nampak oleh mata. Dan kita sekarang berharap kapan kita merdeka dari pandemi ini, untuk bisa meneruskan mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh sejak 17 Agustus 1945 itu. Kalau saat ini tantangannya kan berbeda. Kalau misalnya dulu kan ada penjajah yang datang
menyerang kita, kita langsung semangat berkobar untuk bisa melakukan perlawanan. Tapi ketika sekarang ada musuh datang kepada kita pun kita nggak tahu karena tidak kasat mata, nggak terlihat oleh mata kita. Sehingga rasa berjuang itu tampak masih kurang lekat kepada kita semua untuk bisa terlepas dari pandemi ini, atau Bapak melihatnya berbeda atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya lalu teringat pada apa yang pernah diucapkan oleh Bung Karno. Bung Karno dulu pernah mengatakan, perjuangan saya ini tidak sesulit perjuangan kamu kalian yang sekarang sudah merdeka. Saya dulu berjuang melawan penjajah, secara fisik kelihatan, musuh saya, musuh kita itu kelihatan. Ada Belanda, ada tentara Nika, ada Jepang. Tapi setelah ini musuh kita, bangsa kita sendiri. Itu yang sulit. Dan sekarang ini lebih sulit dari apa yang pernah diucapkan oleh Bung Karno itu. Karena kita melihat, tidak bisa melihat yang menyerang kita itu. Tiba-tiba datang tanpa suara, tanpa tanda-tanda. Oleh sebab itu, semangat juang kita tetap harus sama dengan semangat juang ketika tahun 45, cuman cara menghadapi lawan sekarang kita berbeda. Dulu kita dengan bersatu, kita kuat melawan. Tapi kita sekarang kalau bersatu berkerumun, justru kita menjadi hancur. Maka itu kita melalui perorangan, melalui keluarga, kita sekarang memakai cara-cara bagaimana mempertahankan physical distancing, kemudian kita tetap disiplin, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan makanlah makanan yang disediakan oleh keluarga sendiri. Baik, lebih aman ya Pak ya? Lebih aman juga. Lebih aman. Baik, kalau berbicara masalah itu, saya akan bergabung juga untuk menyaksikan, kita bersama akan menyaksikan pemirsa, ungkapan rasa syukur dari warga masyarakat Kabupaten Tuban yang saat ini sedang melangsungkan tasyakuran dengan cara yang berbeda, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan kami akan break sejenak, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. kita wasitin wa khamsimi'ah wa umruhu inda wa tis'ina sana hada wa dufyan Baghdad wa qabruhu dhakirun yusar yusra min sa'il akthar radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi ajma'in Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng donga nggih. Allahumma ansurna fatir du'ati alaihi wa amidna bil salati audata lahada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa tawazid ya Allah ya rabbana الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلى الله من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والجميع المسلمات والمسلمين الأحياء منهم الأبد اللهم إنا نسألك بأنفاس عيد العارف الأكبر والسر الأطهر الوارث المحمدي صاحب الإذلال عن البشرة الإكليمية وبسالكين على من أجل الأنوار والقدر في المعارف العذاب الأصغر أنتم الجلابتي من أنفسهم وذرية من سائر السائل ويا أيها الأرواح القدم يا إمامان يا أوتاد يا عبد يا رقاب. Pemirsa, senang sekali Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus edisi istimewa dalam rangka tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa malam hari ini kami juga memiliki seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Bu Hovifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah hadir malam hari ini. Alhamdulillah. Ini tematik Bu, merah putih. Iya. Bu, waduh, ini kita tahun ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan sangat berbeda begitu ya. Ibu melihatnya seperti apa Bu? Optimisme seperti apa yang ingin disebarkan kepada seluruh warga masyarakat Jawa Timur? Meskipun kita merdeka, kita terus produktif, tetap aktif, tapi juga tetap melawan COVID, Bu. Ya, saya rasa format bela negara hari ini menjadi sangat teruji. Jadi kalau misalnya kita bersama-sama disiplin dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik, kita ikut membantu mensosialisasikan
bagaimana menggunakan masker yang benar dan bagaimana menjaga jarak yang aman, itu bagian dari bela negara. Jadi izin zaman Pak Brigjen TNI Ismadi dulu berjuang beda dengan cara kita hari ini, bahwa perjuangan melawan penyakit COVID ini juga sak perkoroan dewe gitu. Jadi hari ini angka kita, saya itu tiap jam 4 sore itu selalu update dan selalu diskusi setiap sore dan setiap malam. Kita selalu melihat kenapa ini muncul angka signifikan, klaster apa lagi. Nah, kalau kita masing-masing bisa menjaga diri, kemudian menjaga lingkungan, kita masing-masing bisa mengedukasi, bisa mensosialisasi bahwa hari ini kita belum aman dari COVID-19. Ayo kita bersama-sama menjaga jarak yang aman, mencuci tangan dengan baik, menggunakan masker juga di tempat umum, itu sudah bagian dari bela negara. Jadi format-format saling melindungi nyawa, saling melindungi jiwa, saling melindungi yang lain, itu bagian dari bela negara hari ini. Ya mungkin zaman dahulu kala tidak diajarkan, tapi ternyata kita hadapi ini bersama-sama saat ini begitu ya. Iya. Ya. Jadi hari ini sampai hari ini kita tidak tahu kapan vaksin itu betul-betul final bisa diproduksi, bisa didistribusikan dan bisa digunakan. Kemudian sampai hari ini obat COVID-19 seperti apa kita juga tidak tahu. Maka disiplin adalah vaksin paling ampuh. Jadi disiplin itu adalah satu-satunya kunci yang bisa kita lakukan sementara waktu sambil menantikan vaksinnya ditemukan dan bisa diaplikasikan kepada seluruh masyarakat dunia begitu. COVID ini tidak hanya berimbas pada kesehatan, tapi juga banyak sekali bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jawa Timur sendiri kondisinya seperti sekarang, ini seperti apa Bu? Boleh cerita nggak Bu? Ya, kebetulan memang terjadi kontraksi ekonomi se-Jawa ini lumayan dalam. Kita masih bersyukur bahwa dari kontraksi ekonomi ini Jawa Timur itu sudah minus 5,9. Tapi 5,9 minus itu ternyata kontraksi terendah se-Jawa. Jadi betapa kalau tidak hari ini kita bersama-sama ikut menstimulir bagaimana UMKM kita, karena Jawa Timur ini 54% PDRB itu dari UMKM, ultra mikro kita gerakkan, yang mikro kita gerakkan, yang kecil kita gerakkan. Kalau tidak begitu, kita ini berharap bahwa triwulan 3 ini bisa take off, bisa kembali positif, karena prediksi BI dan prediksi dari teman-teman pakar ekonomi ini bulan Agustus dan bulan September ini harus ada pergerakan secara lebih signifikan supaya bergerak positif. PHK di seluruh Jawa juga cukup dalam dan alhamdulillah kembali PHK di Jawa Timur terendah 4%. Ada yang provinsi lain 31%, ada yang 17%, ada yang 12%. Dan alhamdulillah di Jawa Timur PHK-nya 4%. Tapi kita bersyukur kalau misalnya tidak ada PHK. Nah, format-format seperti ini menjadi penting untuk membangun strong partnership. Bagaimana teman-teman dunia usaha juga menjadi bagian yang ikut mencari solusi bersama-sama dengan teman-teman serikat buruh, teman-teman serikat pekerja, kemudian karyawan-karyawan. Misalnya mereka ada yang mengambil posisi dirumahkan dengan misalnya gaji tertentu atau dirumahkan karena mengatur space supaya physical distancing di perusahaan tetap terjaga misalnya. Ini beberapa data dan fakta yang disampaikan Bu Khofifah itu saya pikir memunculkan optimisme untuk kita semua begitu ya, bahwa kondisi Jawa Timur masih ada peluang yang luar biasa untuk tetap bangkit begitu ya di usianya yang ke-75 untuk Indonesia. Dan alhamdulillah nilai tukar petani hari ini nambah 0,22% Jawa Timur. Jadi ini juga sesungguhnya sektor pertanian, peternakan dan perikanan ini termasuk yang hampir tidak berimbas. Di awal-awal Covid memang bulan Maret dan sampai pertengahan April memang kelihatan dampaknya, tapi insya Allah berjalan berikutnya ini relatif yang tidak terpengaruh. Amin ya rabbal alamin. Nah, izinkan saya untuk bergabung bersama Pak Juri yang saat ini sedang berada di Jakarta. Selamat malam Pak Juri. Selamat malam Mbak. Pak Juri, boleh diceritakan tidak bagaimana sebenarnya kan kita tadi sudah melihat kondisi Jawa Timur begitu ya, termasuk upaya yang dilakukan oleh Bu Gubernur beserta segenap stakeholder yang ada. Bolehkah diceritakan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar kita di usia yang ke-75 ini, Bapak bisa mendengarkankah suara saya? Perjuangan Kabupaten
Iya, selamat malam Pak Juri. Dengar, Iya, dengar. Ya. bisa ya. Boleh cerita nggak Pak, strategi pemerintah pusat untuk bisa kita terlepas dari pandemi ini, termasuk dari sisi ekonomi agar terus bisa kuat, kokoh dan bangkit Pak? Baik, terima kasih Mbak. Selamat malam, saya ingin menyapa juga senior saya, Ibu Gubernur, Ibu Khofifah yang keren, Pak Terima Ismadi, dan Pak Subekti yang saya hormati. Dari awal saya kira pemerintah sudah jelas dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ya. Ada 3 kebijakan utama yang selalu dijalankan beriringan oleh pemerintah. Pertama adalah penanganan dari sisi atau sektor kesehatan ya. Bagaimana pemerintah bersama seluruh elemen yang ada untuk menekan, mencegah penularan COVID-19 ini dan juga merawat, mengobati apa yang sudah terpapar. Kemudian yang kedua, pemerintah juga ingin menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena COVID ini. Maka pemerintah kemudian menjalankan program atau kebijakan skema pemberian bantuan sosial ya, dengan berbagai macam variasi bantuan sosial. Yang ketiga, ini juga sangat penting dan selalu ditekankan oleh pemerintah Presiden, yakni bagaimana ekonomi masyarakat juga jalan, sehingga pemulihan ekonomi nasional itu menjadi satu yang menjadi concern pemerintah. Jadi singkatnya adalah bahwa untuk menangani pandemi COVID-19 ini, pemerintah tidak hanya masalah kesehatan, meskipun ini juga sangat penting menyelamatkan warga negara Indonesia dari kemungkinan terjangkit virus corona ini, tetapi juga secara bersamaan ingin supaya masyarakat juga tidak kira-kira terpapar karena kelaparan, karena tidak bisa makan. Oleh karena itu diberikan berbagai skema bantuan sosial ya, bansos dan sebagainya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa roda ekonomi sebagaimana Bu Gubernur tadi sampaikan juga harus jalan, terutama ekonomi yang menggerakkan ekonomi rakyat itu, UMKM, pertanian, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lain, memberikan stimulus ekonomi, memberikan berbagai macam insentif supaya ekonomi ini jalan. Nah, itulah yang kemudian sejak awal pemerintah tidak ingin dalam menangani COVID-19 ini dilakukan lockdown atau karantina wilayah supaya sektor ekonomi atau kegiatan ekonomi masyarakat juga masih tetap jalan meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu, terutama menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Iya, 3 kebijakan utama ini apakah sudah cukup istilahnya tepat begitu diaplikasikan Pak menurut evaluasi dari pemerintah pusat saat ini? Tapi dijawab nanti Pak Juri, kita harus break sejenak. Kami akan kembali pemirsa usai pariwara berikut ini. Terbayang setiap 16 Agustus kita berkumpul bersama dengan orang-orang sekampung atau satu lingkungan di sekitar kita, kemudian saling berdoa, saling mendoakan untuk kejayaan bangsa dan negara. Tapi tahun ini terasa berbeda, namun tidak akan mengurangi nilai dan juga hikmatnya doa-doa kita untuk bangsa dan negara. Nah, tadi di segmen selanjutnya, sebelumnya pemirsa, saya sempat bergabung bersama Pak Juri, saya akan bergabung kembali dengan Pak Juri. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa tidak ada setidaknya 3 kebijakan utama dari pemerintah pusat untuk bisa menangani COVID-19 ini, termasuk dari sisi ekonomi dan juga kesehatan begitu. Bapak melihat kalau dari evaluasi pemerintah pusat, apakah 3 kebijakan utama itu sudah cukupkah untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 sekaligus menggelorakan kembali ekonomi rakyat, Pak? Ya, Mbak, sekarang kan kita semua sedang berjuang ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, masyarakat itu sekarang bersama-sama dengan pemerintah untuk satu sisi mengatasi pandemi COVID-19 ini, saat yang sama juga bagaimana menggerakkan sektor ekonomi supaya jalan. Memang tidak mudah karena memang wabah ini datang begitu cepat tiba-tiba, dan hampir semua negara yang mengalami ini juga mengalami hal yang sama.
Dan kalau kita lihat angka-angka yang tadi disampaikan Bu Gubernur, banyak negara yang secara fundamental ekonomi selama ini sangat kuat, tetapi mengalami kontraksi, mengalami resesi, dan alhamdulillah Indonesia masih tidak terlalu dalam konstruksi ekonominya. Jadi, nah ini sebagai bagian dari bukti bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejak awal dalam menangani COVID ini supaya tidak mematikan kegiatan atau sektor ekonomi berbuah pada situasi yang saat ini kita alami. Meskipun kita mengalami krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis kesehatan, tetapi kita masih bisa jalan, kita masih bisa berdiri dan kuat untuk menangani COVID pandemi ini. Dan memang pemerintah melalui Pak Presiden kan sering mewanti-wanti, bahkan menegur keras para aparat, para pembantunya yang bekerja biasa-biasa saja dalam krisis seperti ini. Jadi memang sense of krisis pemerintah dan juga dukungan dari masyarakat ini diperlukan supaya krisis tidak terlalu dalam sehingga mengganggu semua sektor kehidupan termasuk ekonomi. Jadi kita sedang bekerja keras, Mbak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sektor swasta, masyarakat juga sedang keluar dari dua krisis kita ini, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Mudah-mudahan sebagaimana yang tadi Bu Gubernur juga sampaikan, kita segera akan keluar dari berbagai persoalan yang kita alami saat ini. Baik, terima kasih Pak Juri. Kami kembali ke studio Pak Juri. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno ini selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari Nasional menerbitkan surat yang intinya adalah ajakan untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya langsung tanya ke Bu Gubernur, besok itu nanti akan seperti apa, Bu? Kondisinya kan pasti berbeda begitu. Kalau peringatan di Gerahadi sendiri seperti apa di tingkat Provinsi Jawa Timur? Ya, karena surat edaran dari Pak Menseknek itu sudah 1 bulanan yang lalu, jadi kita sudah mengkonsultasikan tadinya bahwa lapangan di Gerahadi itu hanya boleh 20 orang saja pasukan upacara. Kita menawar karena ini HUT ke-75 dan lapangannya cukup luas, dan kalau misalnya itu dengan jarak yang aman itu sangat aman gitu. Kita mungkin besok pasukannya 75 orang karena ini HUT ke-75. Kemudian bendera pusaka misalnya, kalau di pusat bendera pusaka itu tidak diserahkan kepada pengibar bendera, kami juga menawar bahwa bendera pusaka itu sebagai bagian dari pendampingan untuk diserahkan tapi tidak untuk dikibarkan. Itu ada sesuatu yang menurut saya nilainya sangat dalam. Hari ini bangunan patriotisme itu ketemu momentumnya, bangunan nasionalisme itu ketemu momentumnya. Jadi saya ingin masyarakat Jawa Timur juga ketemu di momentum, maka saya juga men-share video itu. Besok pastikanlah kita semua berhenti beraktivitas selama 3 menit dari 10.17 sampai 10.20, 3 menit kita hening cipta dalam suasana tegap dan kita berdiri sempurna, lalu hening cipta dan doa. Inilah cara kita untuk memanggil seluruh memori energi kita memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalau seluruh masyarakat bisa mengikuti gerakan ini, yang sedang di pasar berhenti 3 menit, yang sedang mengendarai berhenti 3 menit, yang sedang melakukan aktivitas di sawah, yang melakukan aktivitas di mana-mana berhenti 3 menit, dengan harapan ada sirine di masing-masing titik itu dibunyikan sehingga 3 menit itu kita betul-betul khidmat hening cipta, kita berdoa, kita sikap sempurna, berdiri tegap bahwa inilah 3 menit detik-detik proklamasi kemerdekaan itu menjadi stimulan bagi seluruh energi kita, motivasi kita, semangat kita. Mudah-mudahan ini tidak kalah nilainya dengan ketika misalnya kemudian hadir di sebuah upacara, kan pasti kelihatan khidmatnya, kelihatan mengibarkan merah putih, itu sesuatu yang pasti akan membangun patriotisme tersendiri. Tapi besok 3 menit itu saya berharap bahwa seluruh warga Jawa Timur berhenti sejenak aktivitas dan kegiatan kita, disitulah kita hening cipta sambil berdoa. Ya, jadi warga Jawa Timur dan seluruh Indonesia
Iya. bisa hening sejenak Iya. pada besok pukul 10 lebih 17 sampai Iya. 10 lebih 20 begitu Iya. ya. 3 3 menit itu bukanlah waktu yang lama, Iya. lebih lama perjuangan para pejuang seperti halnya Pak Ismadi dan juga Sangat. saudara-saudara kita yang lain untuk merebut kemerdekaan dan juga mempertahankannya begitu. Pak Ismadi, Bapak merasa ada perasaan yang gimana Pak ketika tahun ini peringatannya sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya sebenarnya karena memang situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, kita memang juga harus maklum gitu loh Mbak ya, harus maklum. Namun harapkan untuk tahun depan bisa ditebus lebih ramai lagi untuk membangkitkan semangat tadi yang disebutkan Bu Gubernur Patriot tadi kita ya untuk yang akan datang. Tapi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang tergabung di LVRI Jawa Timur selama masa pandemi ini ada tidak hal yang mungkin ingin disampaikan begitu? Mau disampaikan kepada Bu Gubernur barangkali? Yang jelas ini dari Ibu Gubernur sudah ada hasil bantuan kepada kita LVRI termasuk Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan yang baru disampaikan tadi. Terima kasih nih Bu Gubernur yang telah membantu kami, yang tua-tua kami ini sudah dibantu. Jadi ada perhatian dari pemerintah provinsi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya begitu ya? Ibu, ya, ini terima kasih. Veteran, perintis kemerdekaan, para pejuang yang luar biasa gitu. Veteran ya. Baik, betul ini. Kita tampaknya harus bersejenak Bapak dan Ibu dan pemirsa jangan kemana-mana, Anda akan kembali bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sedulur se-Jawa Timur, saya mohon pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 seluruh aktivitas dan kegiatan kita hentikan sejenak 3 menit dimulai dari jam 10.17 menit. Kita hening cipta sambil berdoa dengan sikap sempurna dan berdiri tegap memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Merdeka! Ya, pemirsa seperti halnya tadi telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa dan juga pada video yang baru saja ditayangkan pada saat commercial break tadi bahwa besok tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 lebih 17 sampai dengan 10 lebih 20 tentu diharapkan bersama kita semua seluruh bangsa Indonesia bisa berhenti sejenak dari beragam aktivitas dimanapun kita berada dan kemudian merefleksikan diri, menstimulus kebersamaan, rasa patriotisme, rasa nasionalisme kita dan juga doa-doa terdalam untuk bangsa kita tercinta. Nah, malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita juga akan bergabung bersama dengan saudara-saudara kita yang sedang berada di Tuban. Ada Pak Setiajid bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Assalamualaikum Pak Setiajid. Assalamualaikum Mbak Emil. Iya, terima kasih banyak. Pak Setiajid di sini juga ada Bu Khofifah, ya. Ada Pak Ismadi dan juga Pak Subekti dari Untak, Pak. Iya, Mbak Emil, sungkem sama ibu saya, kami kebetulan ada di Tuban dengan barisan PDI Perjuangan, ada P3, ada Gerindra, ada PAN, dan ada PBB, ada Hanura, yang saat ini sedang menyelenggarakan tasyakuran untuk 17 Agustus 2020. Jadi salam hormat dari semua masyarakat di sini untuk Ibu Gubernur dan untuk masyarakat Jawa Timur. Insya Allah kami tadi sudah menyelenggarakan malam tasyakuran sekaligus juga akan dilanjutkan dengan tirakatan malam 17-an ini. Terima kasih Mbak Emil.
Terima kasih banyak Pak Setiajid, tetap jaga kesehatan dan juga menjalankan protokol kesehatan untuk teman-teman yang bergabung di sana begitu ya. Tapi begini Pak, tahun ini kan tahun yang istimewa begitu ya. Selain kita sedang berada dalam pandemi, kita juga sedang akan menghadapi pesta demokrasi 9 Desember 2020 begitu. Dibutuhkan sosok pemimpin yang memang dia bisa mengatasi berbagai macam tantangan, termasuk tantangan ketika pandemi ini masih terjadi. Nah, kalau Pak Setiajid melihatnya, kita apa yang harusnya masyarakat lakukan untuk bisa mencari sosok pemimpin yang layak, begitu Pak? Ya, dalam acara pesta demokrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Tuban ini tentu sangat memperhatikan protokol kesehatan Mbak Emil, dan kami sekaligus juga membantu Ibu Gubernur dan tim gugus tugas bersama beberapa partai yang mengusung kami untuk sekaligus mensosialisasikan ke masyarakat dan membagi-bagi masker, berikut alat-alat untuk mencuci tangan, misalnya bak cuci tangan dan sabun dan lain sebagainya, dan ini senantiasa kita gerakkan terus. Bahkan kita juga membagi beberapa obat yang disetujui oleh BPOM, dan insya Allah alhamdulillah ini masyarakat Tuban sangat antusias untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sekaligus saya lapor Ibu Gubernur, insya Allah besok pagi saya ikut upacara di Gerahadi. Terima kasih Mbak Emil. Baik, Pak Setiajid, ini kan tampaknya banyak sekali partai politik yang ada di sana, tampaknya lengkap begitu ya. Nah, partai politik ini bisa menjadi mesin penggerak untuk bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Lantas apa yang dilakukan oleh partai-partai politik ini agar segenap warga masyarakat Tuban tumbuh rasa nasionalismenya nih Pak? Ya, saat ini kawan-kawan saya ini ada 6 parpol itu door to door campaign sekaligus juga membagikan masker dan mensosialisasikan kami pasangan Setia Negara, Setiajid dan Armaya Mangkunegara ke seluruh konstituen masing-masing itu. Dan kami juga punya relawan yang bergerak di seluruh TPS di Kabupaten Tuban untuk sekaligus juga kita tetap mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka untuk melawan COVID-19 ini, Mbak Emil. Baik, iya. Terima kasih banyak Pak Setiajid. Salam untuk bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara kita yang di Tuban saat ini. Nah, sekarang kita akan bergabung bersama dengan salah satu ketua RW, yaitu Ketua RW 5 Wonorejo Surabaya, bersama dengan Pak Edi Suwarno. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak. Waduh Pak Edi, boleh bercerita tidak Pak, malam hari ini saudara-saudara saya yang sekarang ada di RW 5 Wonorejo Surabaya, apa yang dilakukan untuk bisa melakukan tasyakuran, kemudian malam tirakatan itu diganti dengan aktivitas apa? Atau mungkin formatnya saja yang berbeda atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini, kita memaknai peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 tahun ini memang dengan kondisi yang memprihatinkan, adanya pandemi COVID-19, kemudian dari beberapa RT atau mungkin beberapa RW di wilayah Kelurahan Wonorejo ini juga memerhatikan surat edaran dari Pemkot Surabaya mengenai pelarangan adanya kegiatan lomba dan acara di seluruh wilayah kota Surabaya. Kami memaknai surat itu adalah semacam himbauan sebenarnya. Karena apa? Kondisi yang demikian ini tentunya memprihatinkan kita juga. Kita semuanya sama, adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap mencegah adanya pandemi COVID-19. Kemudian cukup juga membantu pemerintah maupun pemerintah Surabaya, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk agar warga wilayah Kelurahan Wonorejo ini bebas dari corona atau bisa dikatakan sebagai zona hijau. Tapi kemudian adanya pelarangan ini, beberapa wilayah di tempat kami ada yang tidak melaksanakan kegiatan hal tersebut atau kegiatan lomba ataupun kegiatan tasyakuran atau tirakatan. Tapi kemudian kegiatan tirakatan dan lomba ini, kegiatan tirakatan dan tasyakuran ini kita kemas dalam lingkup yang lebih kecil khusus, misalnya di musola. Di musola beberapa jamaah mengadakan acara
tirakatan atas sakuran untuk mendoakan para pahlawan atau pejuang negara ini, karena biasanya acara ini adalah diadakan setiap tanggal 16. Kemudian kalau tanggal 16 itu tidak ada yang mendoakan. Bagaimana seandainya pahlawan itu mendengarkan apa kita melihat pahlawan pasti akan menangis karena tidak ada yang mendoakan pada tahun ini. Jadi di beberapa wilayah ini kita adakan ada di beberapa musola, kemudian ada di beberapa lorong dengan tetap mentaati protokol kesehatan dan tidak melibatkan seluruh warga. Itu yang kita lakukan di wilayah RW kita, Mbak. Jadi tetap bersyukur, tetap berdoa, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan dan dalam bentuk beberapa grup kecil begitu ya, tidak terlalu banyak sehingga meminimalisir risiko juga Pak Edi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Saya menuju ke Pak Subekti. Pak Subekti, dari apa yang kita perbincangkan malam hari ini, Bapak melihat kita ke depan, refleksi dari 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke depan nanti, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama sebagai sebuah bangsa agar kita bisa merdeka dalam arti yang sesungguhnya, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Emil. Jadi begini, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang sudah kita rebut dari penjajah, maka yang pertama sekali harus kita lakukan adalah membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa sampai kapanpun harus kita bangun. Saya terinspirasi oleh ucapan Pak Dr. Haryono MCL, pengawas KPK, ketika berdialog dengan saya. Membangun karakter bangsa itu jangan cuma anak-anak disuruh menghafalkan Pancasila, sila 1, 2, 3. Maka saya juga ingin menghimbau pada seluruh warga masyarakat, seluruh pimpinan massa, agar karakter bangsa itu dibangun menurut guidance yang sudah ada, yaitu Pancasila. Begini, Pancasila itu kita ajarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Kita sudah merdeka, maka kita juga punya kemerdekaan untuk menjalankan ibadah menurut agama kita masing-masing dalam situasi berketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita sudah menjalankan berketuhanan yang Maha Esa, sehingga kita itu bisa tidak mendiskriminasi siapapun, apakah itu berbeda agama, apakah berbeda suku, maka kita sudah melaksanakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah inti dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada perbedaan dan sebagainya. Kalau itu sudah terjalin, maka yang kemudian muncul adalah sebuah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kita perlukan untuk pertama menjaga jangan sampai ada kapitalis, imperialis yang masuk kembali ke Indonesia. Yang kedua, kita dengan itu membangun sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah pemerintahan yang berada di dalam suasana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau itu sudah semua terlaksana dengan baik, maka tercapailah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, ini menarik sekali. Ini cara sosialisasi kita Pancasila, jangan dihafal, tapi itulah pelaksanaannya begitu. Betul, jadi memang aplikasinya semendalam mungkin dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya Pak Subekti. Kita harus bersejenak Bapak dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini pemirsa. Pemirsa, kita sudah memasuki penghujung acara dan di penghujung acara ini saya akan bergabung kembali bersama dengan Pak Juri yang tengah berada di Jakarta. Pak Juri, ada harapan dan juga himbauan kepada seluruh warga masyarakat tidak hanya Jawa Timur tapi juga Indonesia terkait dengan peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan negara kita, Pak. Ya, Mbak, makasih. Jadi kalau kita lihat tema dari peringatan 17 Agustus tahun 2020 ini kan bangkit untuk Indonesia maju. Jadi pemerintah sudah mencanangkan satu tema peringatan bangkit untuk Indonesia maju. Ini maknanya adalah saat kita sekarang sedang mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi, pemerintah atau kita semua ingin menjadikan semangat kemerdekaan ini menjadi spirit kita untuk bangkit dari berbagai kesulitan-kesulitan.
untuk Indonesia maju. Jadi kalau dalam masa penjajahan atau kemerdekaan 45 kita ingin bebas dari penjajah, tentu saat ini kita ingin bangkit bebas dari banyak kesulitan-kesulitan akibat krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Pak Presiden bahkan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus yang lalu mengatakan bahwa kita tidak hanya ingin lepas atau tidak hanya ingin mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi, tapi kita ingin menjadikan krisis ini sebagai momentum untuk melakukan lompatan-lompatan, untuk melakukan mengejar kemajuan-kemajuan dari situasi krisis ini. Jadi oleh karena itu Presiden selalu mengatakan atau menekankan dalam pidatonya bahwa saat kita sekarang ini sedang mengalami, istilah Presiden itu hang ya, sedang mengalami kesulitan-kesulitan seperti laptop yang hang, kita harus reinstall, kita harus men-setting ulang, dan kita ingin membuat situasi ini menjadi pintu atau menjadi starting point untuk mengejar kemajuan-kemajuan menuju Indonesia Emas misalnya. Baik. Jadi tentu kami berharap semua masyarakat mari jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai atau kita mengambil semangat kemerdekaan ini untuk kita sama-sama semangat untuk keluar dari krisis dan semangat untuk mengejar berbagai kemajuan yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Juri. Nah, saya memberikan kesempatan yang ada di studio. Sebenarnya tadi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Khofifah untuk menyampaikan harapannya dan himbauannya begitu, tapi beliau ternyata memberikan kesempatan kepada Pak Ismadi sebagai ungkapan rasa hormat kepada para pejuang yang sudah mempertaruhkan beragam hal untuk berebut kemerdekaan. Pak Ismadi, mohon petuah, petunjuk dan harapan kepada bangsa ini, Pak. Jadi kita ini mewakili generasi tua nih Mbak ya. Kita ini menghadapi situasi sekarang ini, termasuk pandemi ini, kita ini sebagai pejuang semuanya. Ya, pejuang, sifat pejuang ini harus kita tegar, harus punya semangat, dan harus ulet. Setiap kesulitan, itu nanti tentunya kita akan ada lompatan kalau kita mau melompat. Ini sudah disiapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita mau berusaha, nanti akan disiapkan untuk yang lebih baik. Ya. Jadi semangat kita yang untuk maju ke depan ini diharapkan bisa lebih semangat lagi dan lebih keras lagi bekerja untuk ke depan. Dengan pejuang-pejuang yang ada kita sekarang ini, semua bangsa Indonesia ini pejuang sekarang ini. Ya, berjuang lawan COVID, juga berjuang melawan kesulitan baik di ekonomi maupun di bidang yang lainnya. Ya. Jikalau dulu kita selalu kagum dengan para pejuang, dengan para pahlawan, nah ini saatnya momentum bagi kita semua untuk menjadi seorang pejuang dan pahlawan itu sendiri untuk bisa terbebas dari COVID-19 dari Jawa Timur, dari Indonesia. Nah, pemirsa di rumah, di depan saya sudah ada tumpeng. Kita akan mengungkapkan rasa syukur dengan potong tumpeng. Mohon berkenan Bu Khofifah untuk bisa melakukan pemotongan tumpeng yang nantinya akan diberikan kepada Pak Ismadi dan juga Pak Subekti. Ini tentu momen yang sangat luar biasa bagi kita semua mengungkapkan rasa syukur kita meski dengan suasana yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah dia pemotongan tumpeng oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa dengan beragam lauk yang filosofinya sangat mendalam ternyata begitu ya. Diharapkan akan semakin tercukupi segala kebutuhan kita. Dan tumpeng yang wujudnya, bentuknya kerucut itu merupakan wujud hubungan kita dengan yang di atas, hablum minallah, dan yang lainnya hablum minanas begitu. Dan ini momen buat kita, melengkapi begitu ya. Kami persilakan Pak Ismadi untuk menerimanya. Terima kasih banyak. Ya, dan selanjutnya untuk Pak Subekti dari kalangan akademisi, pemirsa. Mudah-mudahan pendidikan kita juga segera bisa pulih. Iya. Semua bisa belajar dengan baik. Amin ya robbal alamin. Nah, ini selain di sini di Tuban dan beberapa masyarakat yang lainnya juga melangsungkan potong tumpeng bersama dengan kita saat ini, tapi melalui berbagai tempat yang ada dan tersambung melalui aplikasi Zoom. Ya, semuanya udah lengkap di sini. Dan ini persembahan dari Sweet Hotel Surabaya ya.
Wah, luar biasa. Ini ada filosofinya sweet, manis, semoga ada berkah manis daripada BID. Baik, selamat sekali lagi, terima kasih banyak Bu Khofifah, terima kasih Pak Ismadi, Pak Subekti, selamat menikmati tumpengnya, dan terima kasih juga Pak Juri, Pak Edi, serta Pak Setiajid yang ada di tempat masing-masing. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita, dan ini momen buat kita bersama berjuang terlepas dari pandemi ini, dan semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjuang mengisi kemerdekaan di 75 tahun usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.